Eh, Perkenalkan, nama saya Igusti Bukasama Putra dengan NIM 17085610110, berasal dari program studi Teknik Informatika pada mata kuliah Machine Learning Merdeka Belajar. Oke, pada tugas kali ini yaitu tugas akhir dari perkuliahan Machine Learning. Di sini saya akan menjelaskan terkait algoritma net bias dengan menggunakan dataset yang berasal dari website kaggle.com, di mana dataset ini merupakan suatu data yang terdapat uh, seperti atribut outlook, temp, humidity, windy, yang dimana seperti data cuaca atau temperaturnya, serta apakah dia pada kondisi atribut atau datanya tersebut terpenuhi, apakah dia bisa bermain golf atau tidak. Untuk datanya bisa diakses pada web tersebut yaitu kaggle.com. Nah, di sini sudah ada keterangannya, di mana outlooknya seperti ada sunny atau rainy, overcast, dan temperaturnya ada yang hot, mild, dan cool. Itu juga seterusnya dengan kelas yang terdapat yaitu kelas yes dan no, yaitu terdapat dua kelas. Oke, untuk perhitungannya secara manual, di sini saya menggunakan aplikasi, maksud saya metode net bias, di mana net bias ini merupakan teknik probabilistik klasifikasi yang sederhana yang terdapat dalam seperti rumus, yaitu P hipotesis X sama dengan P, yaitu X, di mana X adalah merupakan data dengan kelas yang belum diketahui, dan H adalah hipotesis data X yang merupakan suatu kelas spesifik. Itu PH, yaitu hipotesis H, yaitu prior probability dibagi dengan probabilitas dari X. Untuk perhitungan klasifikasi dengan net bias, di mana kita ketahui dulu terlebih dahulu probabilitas dari atribut atau kelas yes dan no dari playgroup, di mana total probabilitasnya yaitu jumlah nilai yes pada playgroup dibagi total seluruh datanya. Jadi di dataset tersebut terdapat 11 row kurang lebih. Nah, dibagi yaitu mendapatkan 0,636, dan selanjutnya untuk nilai no pada atribut playgroup bernilai 0,363. Oke, selanjutnya kita akan menghitung probabilitas dari atribut outlook dengan kelas yes dan no, di mana outlook terdapat 3 nilai, yaitu rainy, overcast, dan sunny. Di sini kita hitung terlebih dahulu nilai yes-nya terhadap nilai kelas yes, di mana totalnya itu adalah 2 dan 7. 7 ini adalah nilai dari jumlah yes-nya, dan 2 ini nilai rainy yang memiliki nilai kelas yes, dan dapat nilai yaitu 0,285. Selanjutnya untuk overcast dengan nilai kelas yes itu dapat nilai 0,285, dan sunny yaitu 0,428. Untuk nilai kelas no itu bisa dilihat itu nilainya 4, karena nilai no nya tadi playgroup-nya dengan nilai no nya 4. Jadi kita bagikan dari total rainy yang memiliki nilai kelasnya no, jadi 0,75, dan ini nilai 0, dan untuk yang selanjutnya itu 0,25. Untuk nilai pada temperatur atau temp itu sama halnya seperti sebelumnya caranya, jadi mendapatkan hasil seperti contoh pada nilai temperatur hot dengan nilai kelasnya yes itu nilainya 0,142, terus untuk yang mild 0,428, dan cool juga 0,428. Untuk no juga nilai no nya itu 0,5, yang mildnya 0,25, dan coolnya 0,25. Begitu juga seterusnya sampai nilai atributnya. Untuk data testing kita coba memberikan untuk prediksi pada nilai suatu data test, yaitu contohnya overcast, hot, normal, dan false, yaitu atribut dari
Contohnya seperti tadi untuk atributnya, yaitu outlook, temperatur, humidity, windy. Jadi kita cek untuk probabilitas valgop yes. Jadi kita cari nilainya ini 0,285. Kita dapatkan dari nilai overcase-nya. Nah, ini kita dapat dari sini 0,285, lalu dikali dengan 0,142, yaitu nilai probabilitas yes pada nilai nilai hotnya, maksudnya temperaturnya, yaitu ini 0,142, berarti yang ini. Begitu juga seterusnya sampai nilai atribut pada humidity, yaitu ini disebut kelas yes. Jadi kalau kita kalikan itu nilainya 0,020 sekian. Begitu juga untuk probabilitas no valgopnya, di mana nilai 0 ini didapat dari kelas atau dari kelas outlook dengan nilainya tadi kita tentukan itu nilainya overcase. Jadi ini nilainya 0, begitu juga seterusnya sampai humidity. Humidity-nya nanti nilainya 0,5. Lalu kita kalikan hasilnya 0 karena nilainya ini tadi terdapat nilai 0, jadi apapun dikalikan 0 jadi 0. Jadi nilai tertingginya itu adalah yes. Jadi pada saat dia melakukan datanya itu tersebut dengan temperatur outlook, temperatur, humidity, windy-nya sekian, maka itu bisa dapat melakukan permainan golf karena nilainya ada yes. Untuk di data kita coba cari dengan nilai overcase, hot, normal, false. Hot, overcase, hot, normal. Oke. Overcase, hot, normal, false. Nah, di sini nilainya yes, jadi nilainya benar sesuai dengan data tesnya. Begitu juga untuk sunny, well, high, dan nilainya itu true, kita tes. Jadi nilainya itu perbandingannya, jadi jawabannya lebih tinggi, nilai hasil yang lebih tinggi makanya dijadikan suatu nilai. Jadi misalnya nih yang lebih tinggi adalah nilai yes. Nah, selanjutnya terkait algoritma. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan diimplementasikan dalam sebuah program atau codingan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait program. Di sini saya menggunakan library Pandas untuk mengelola datanya. Dan di sini saya import datanya, data berupa CSV. Berikut datanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba melakukan penjelasan terhadap program yang saya buat. Di mana sini dapat fungsi counter. Di mana fungsi counter ini yang nantinya akan berfungsi untuk menghitung total nilai yang dari setiap kelas atau setiap atribut. Di sini yang pertama itu nilai split variable split data. Di mana split data ini yaitu merupakan sebuah nilai dari training, total data training. Di sini saya menggunakan data training yaitu 80, artinya itu 80%. Dan nantinya otomatis data testingnya nanti bersejumlah sisanya, jadi sekitar 20%. Oke, untuk ini for pertama, yaitu perubahan pertama, kita kita looping dengan variabel split data ya. Jadi misalnya kita tambahkan suatu nilai pada array-nya, misalnya kita namakan
tambahkan 50, jadi otomatis dalam program akan melooping sebanyak jumlah pada nilai atau indeks pada array sesuai dengan jumlah data trainingnya. Di sini saya cuma menggunakan satu, yaitu 80 saja. Kalau saya mau nambahkan bisa. Lalu untuk variabel prediksi untuk menyimpan nilai prediksi nanti. Untuk probabilitas untuk menyimpan nilai probabilitasnya nanti, yaitu terdapat dua, yaitu probabilitas nilai yes dan no nanti ya. Untuk total trainingnya atau total datanya kita menggunakan perumusan yaitu I, yaitu 80 total banyak data dibagi 100, jadi sekitar jadi 80%. Selanjutnya kita melakukan split training dan testing. Seperti saya katakan tadi, untuk training yaitu 80 dan testing 20%. Nah, sini saya menggunakan data ilog training. Jadi mengambil data sebanyak total untuk training X-nya, total data sebanyak jumlah nilai trainingnya, length-nya. Terus untuk tes X-nya itu merupakan nilai dari data tesnya, sisanya itu. Untuk tes Y-nya saya juga menggunakan mengambil nilai kelasnya untuk tesnya, untuk mengambil nilai kelasnya. Terus untuk perhitungannya ini merupakan perhitungan dari total kelas pada data, kelas yes pada data. Di sini kita masukkan parameter sesuai dengan fungsinya ini. Jadi label dan target. Jadi pada kelas atau playground ini kita masukkan parameter datanya. Jadi total kelas yang memiliki nilai yes berapa dan total kelas yang memiliki nilai no berapa. Disimpan ke variabel count yes. Untuk probabilitas yes kita hitung dari total yes-nya dibagi total datanya. Seperti melakukan perhitungan seperti ini. Oke, selanjutnya kita melakukan train model, di mana ini kolom pertama kita hitung berdasarkan kolomnya. Lalu kita simpan yaitu nilai probabilitas pada setiap atribut dengan variabel ini, yaitu menggunakan dua dimensi. Ya, ini jumlah indeksnya, ini nilai nanti setiap kolom. Terus di looping lagi pada data trainnya. Lalu kita hitung total pada nilai pada masing-masing dengan atribut kelas yes. Seperti ini, kita melakukan program ini pada codingan ini. Kita hitung nilainya, kita simpan ke variabel probabilitas yang kita sudah buat di awal tadi, yang ini. Jadi indeks ke 0 yaitu menyimpan nilai count, yaitu nilai kelas no-nya, dan indeksnya 1 itu menyimpan nilai yes-nya. Jadi pada intinya pada programnya ini atau sintak ini kita menghitung langkah-langkah yang ini, menghitung nilai ini, kita menyimpan nilai ini. Selanjutnya untuk tes model, nah kita lakukan pengujian seperti langkah ini, yang ini. Pada langkah ini kita melakukan proses perkalian pada nilai-nilai pada probabilitas setiap atribut. Jadi ketika nilai pada satu nilai atau nilai hasil yes lebih besar daripada nilai hasil no-nya atau nilai perkaliannya, itu maka disimpan ke variabel prediksi dengan nilai yes. Dan ketika salah atau misalnya nilai hasilnya lebih besar, itu kesimpan ke nilai variabel prediksi dengan nilai no. Setelah itu kita menggunakan coefficient matrix, di mana ada true false, true negatif, false positif, false negatif. Kita set 0, lalu kita hitung dengan cara total data yang benar. Itu dengan if jika prediksinya yes, maka dia akan menghitung nilai yes akan bertambah nilai true positifnya tambah 1. Terus untuk ketika dia benar, namun dia itu tidak memenuhi syarat, itu jika tesnya yes, maka dia akan false positifnya tambah 1. Dan else jika dia bernilai no, tapi dia nilainya juga no, maka dia true negatifnya itu benar.
Tapi kalau dia bernilai no, tapi dia yes, itu maka false negatifnya 1. Lalu begitu juga dihitung kurang sebanyak nilai prediksinya. Lalu kita tampilkan nilai hasilnya, yaitu true positif ditambah true negatif. Yang ini totalnya dibagi total dari data tes yang kita gunakan dikali 100. Oke, selanjutnya kita coba running aplikasinya. Oke, jadi kira-kira hasilnya itu yaitu 50%. Jadi kemungkinan ada prediksi yang salah. Jadi kira-kira dari sekian data, yaitu data training dengan 80%, maka kita uji dengan data testing, dengan itu hasilnya 50%. Mungkin kita coba tambah lagi data training, semisal oke, kita tambah 3. Oke, jadi ketika nilai trainingnya misalnya kita akurasi dengan data training 80%, hasilnya 50%. Dengan data training 7%, jadi hasilnya dan ada perbedaan. Jadi pada dasarnya kita memerlukan semakin banyak data itu semakin bagus dalam proses klasifikasi nantinya. Oke, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Oke, kata saya ucapkan terima kasih.